Limakaum merupakan nama nagari dan juga nama kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Limakaum merupakan satu dari 5 nagari membentuk Kecamatan Limakaum bersama dengan Nagari Baringin, Cubada, Labuh, dan Parambahan. Hanya saja, nama Kecamatan Limakaum kurang populer karena orang lebih mengenalnya sebagai Kota Batu Sangkar. Secara geografis, Nagari Limakaum terletak di wilayah dataran tinggi yang menghampar di sisi tenggara Gunung Merapi. Nagari Limakaum merupakan bagian dari wilayah Kota Batu Sangkar yang menjadi ibu kota Kabupaten Tanah Datar yang berjarak sekitar 100 km dari Kota Padang. Nagari Limakaum juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Limakaum dengan kantor camatnya yang berada di Nagari Pariangan. Nagari Limakaum tersusun atas 8 jorong, yakni Balai Labuh Hateh, Balai Labuh Bawah, Balai Batu, Koto Gadih, Dusun Tuwo, Piliang, Kubu Rajo, dan Tigo Tumpuk. Nagari Limakaum merupakan nagari kedua yang didirikan di Minangkabau setelah Nagari Pariangan. Pada awal pembangunannya, Nagari Limakaum ini dikenal sebagai Dusun Tuwo. Dusun Tuwo merupakan kawasan pemukiman yang ditepati oleh kedua tokoh pendiri adat Minangkabau, Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan, sebelum keduanya membangun sistem kelarasan adat Bodi Caniago dan Koto Piliang. Perubahan nama Dusun Tuwo menjadi Limakaum diinisiasi oleh Datuk Katumanggungan karena daerah ini tersusun atas 5 buah kampung dan masyarakatnya berasal dari 5 ninia atau keturunan. Adapun 5 ninia yang menurunkan masyarakat di Nagari Limakaum adalah Sangkalo, Sari Alam, Sari Dunie, Indojati, dan Reno Sudah. Dan 5 kampung yang menjadi kediaman mereka adalah Dusun Tuwo, Balai Batu, Tigo Tumpuk, Kubu Rajo, dan Balai Labuh. Pasca Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang membangun sistem kelarasan adat yang berbeda, keduanya mengembangkan pengaruhnya ke nagari-nagari yang terbentuk di luar Tanah Datar yang menimbulkan konflik. Hal ini membuat Datuk Katumanggungan pindah ke Nagari Sungai Tarap dan hanya Datuk Parpatih Nan Sabatang lah yang menetap di Limakaum. Pada akhirnya, Datuk Parpatih Nan Sabatang menjadikan Nagari Limakaum sebagai pusat kelarasan Bodi Caniago dan menempatkan Datuk Bandaro Kuniang sebagai pucuk adat di Nagari Limakaum. Nagari Limakaum akhirnya menjadi kiblat bagi nagari-nagari yang memakai sistem kelarasan adat Bodi Caniago di Minangkabau. Nagari Limakaum mengalami pengembangan wilayah pemukiman dengan terbentuknya sejumlah kampung-kampung baru yang diikuti dengan penataan wilayah Limakaum. Kampung Dusun Tuwo, Tigo Tumpuk, dan Balai Batu digabung menjadi Balai Batu saja. Lalu, Kampung Koto Gadih dan Piliang menjadi 2 kampung baru. Pasca penataan ini, 5 buah kampung yang membentuk Limakaum adalah Balai Batu, Kubu Rajo, Balai Labuh, Koto Gadih, dan Piliang. Nagari Limakaum tersusun atas sejumlah suku yang tersebar pada kawasan adat atau kampung. Datuk Bandaro Kuniang merupakan pucuk pimpinan di Nagari Limakaum yang disebut sebagai pucuk bule adat Nagari Limakaum. Terdapat 17 suku di Nagari Limakaum yang terdiri dari Sumage, Caniago, Tujuh Rumah, Korong Gadang, Sungai Napa, Supanjang, Patopang, Parui Nan Panjang, Mandaliko, Jamba, Kampai, Balai Gamba, Singkuang, Piliang, Sumpu, Putianyi, dan Bodi. Suku-suku tersebut menyebar tidak merata di seluruh kampung atau kawasan adat yang ada di Nagari Limakaum. Sebaran suku menurut kampung atau kawasan adatnya adalah sebagai berikut. Dari 15 suku yang tersebar di Nagari Limakaum, terdapat sejumlah suku yang penyebarannya terbatas di Kecamatan Limakaum atau di kawasan pusat kelarasan Bodi Caniago saja. Suku tersebut adalah suku Sumpu, suku Tujuh Rumah, suku Parui Nan Panjang, dan suku Balai Gamba. Sebagai salah satu nagari tertua di Minangkabau, Nagari Limakaum memiliki sejumlah peninggalan sejarah dan budaya yang bisa menjadi alternatif tujuan wisata Anda ketika mengunjungi Kota Batu Sangkar. Berikut sejumlah destinasi wisata yang dapat dikunjungi di Nagari Limakaum. Yang pertama, Batu Batikam.
Batu Batikam terletak di Jorong Dusun Tuwu. Dinamakan Batu Batikam karena terdapat lubang bekas tikaman atau tusukan pada bagian batu tersebut. Batu Batikam tersebut diyakini sebagai bekas tusukan keris milik Datuk Parpati Nan Sabatang yang menjadi simbol perdamaian kala konflik perluasan sistem adat yang dilakukan Datuk Parpati Nan Sabatang dengan Datuk Katumanggungan. Selain Batu Batikam, di situs ini juga terdapat sejumlah batu sandaran yang menjadi tempat pertemuan bagi pemuka adat untuk melakukan musyawarah mufakat. Yang kedua yaitu Prasasti Kubu Rajo. Prasasti ini berlokasi di Jorong Kubu Rajo. Prasasti Kubu Rajo merupakan peninggalan dari masa Melayu kuno yang dikeluarkan oleh Raja Aditya Warman yang mendirikan Kerajaan Pagaruyung. Pada kompleks ini terdapat dua buah prasasti yang disebut sebagai Prasasti Kubu Rajo 1 dan Prasasti Kubu Rajo 2. Prasasti Kubu Rajo 1 dipahatkan pada batu persegi, ditulis dengan huruf Jawa kuno dengan bahasa Sanskerta. Prasasti Kubu Rajo 1 memuat keterangan tentang genealogis atau garis keturunan Raja Aditya Warman yang menjadi raja di tanah emas yang diartikan dari Swarna Bumi atau Swarna Dwipa. Prasasti Kubu Rajo 2 disebut juga dengan Prasasti Surya karena ditulis di sekeliling pahatan matahari yang terletak di bagian tengah batu. Terdapat dua buah batu berhias surya dengan pahatan berupa 7 helai daun dan 3 buah kuncup bunga yang mengandung makna tahun yakni tahun 1273 Saka atau 1351 Masehi. Selain batu yang bergambar matahari, juga terdapat batu bergambar kura-kura. Kura-kura ini dipahatkan dengan kepala di bawah, badan segi 6, lingkaran di tengah badan, dan ekor di atas disertai 2 garis lengkung mengapit bagian ekor. Gambar tersebut mengandung tafsiran tahun pembuatan prasasti pada tahun 1261 Saka atau 1339 Masehi. Angka tahun ini merupakan angka tahun tertua dari semua prasasti yang dikeluarkan Aditya Warman. Penafsiran 2 garis lengkung di dekat gambar ekor adalah gerakan perpindahan Raja Aditya Warman sedang menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada tahun 1339 Masehi. Pada tahun 1343 Masehi, Aditya Warman sudah sampai di Pulau Jawa yang dibuktikan dengan tulisan yang tertera pada Prasasti Aditya Warman yang dipahatkan pada Candi Jago, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang berangka tahun 1343 Masehi. Destinasi yang ketiga yaitu Masjid Raya Limo Kaum. Masjid Raya Limo Kaum berlokasi di Jorong Tigo Tumpuak yang dibangun jauh sebelum masuknya Belanda ke Minangkabau, sehingga tidak ada pengaruh arsitektur barat terhadap arsitektur masjid. Arsitektur masjid ini sangat dipengaruhi oleh corak Minangkabau. Atap Masjid Raya Limo Kaum dibuat atas 5 tingkatan yang melambangkan 5 kaum yang membangun masjid ini. Masjid memiliki banyak tiang di mana satu tiang utama di bagian tengah melambangkan pucuk pimpinan adat Nagari Limo Kaum yang dipegang oleh Datuk Bandaro Kuniang. Yang keempat yaitu Rumah Gadang Datuk Bandaro Kuniang. Rumah Gadang Datuk Bandaro Kuniang, pucuk adat Nagari Limo Kaum, berada di Jorong Kubu Rajo. Rumah Gadang memiliki anjuang di bagian kanan dan kiri serta terdapat 2 buah rangkiang di halaman. Rumah Gadang ini dikelilingi oleh pagar batu yang dihiasi oleh sebuah lesung batu di sudut halamannya. Yang kelima yaitu batu sandaran. Nagari Limo Kaum memiliki banyak peninggalan batu andesit yang berbentuk sandaran kursi. Pada masa dahulu, batu sandaran ini menjadi tempat pertemuan untuk melakukan musyawarah sehingga disebut sebagai medan nan bapane. Bagi pecinta sejarah atau arkeologi, terdapat sejumlah situs batu sandaran yang dapat dikunjungi seperti Batu Nantigo, tak jauh posisinya dari Batu Batikam. Batu sandaran Koto Gadih yang berada di halaman Masjid Lasikar Koto Gadih, atau situs batu sandaran Balai Batu. Yang keenam yaitu pemandangan sawah di Koto Gadih atau Piliang. Nagari Limo Kaum juga memiliki pemandangan persawahan yang indah rupawan. Salah satu tempat untuk menikmati pemandangan hamparan persawahan di Nagari Limo Kaum berada di Jorong Koto Gadih. Terdapat sebuah jalan membelah kawasan persawahan tersebut yang menghubungkan Koto Gadih dengan Nagari Gurun di Kecamatan Sungai
Netara. Selain di Koto Gadi, hamparan persawahan indah juga dapat kita saksikan di kawasan Jorong Piliang. Hamparan persawahan dengan latar pegunungan Bukit Barisan sungguh amat menyenangkan mata. Selain itu, Dunsana juga dapat menikmati makanan khas yang terkenal di Nagari Limaukaum, yaitu lamang tapai Limaukaum. Jika Dunsana mengunjungi Nagari Limaukaum, jangan lupa untuk menikmati kelezatan lamang tapai Limaukaum. Sekian informasi tentang Nagari Limaukaum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta nyalakan lonceng untuk informasi terbaru dari channel Nagaripedia.